Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama ada Paulus Tunggu Ranjamande, kedua ada Alfred Manobole, ketiga ada Dersimboro Lama, keempat ada Meldi Nengrutung. Apa itu rekayasa genetik? Manipulasi materi genetik atau genom, kromosom, gen, dan DNA suatu organisme untuk mendapatkan karakter unik dan bermanfaat. Rekayasa level populasi yaitu ada seleksi famili, seleksi individu. Berikutnya ada rekayasa level set kromosom, ada genogenesis, triploidisasi, tetraploidisasi, androgenesis, dan hibridisasi. Berikutnya ada rekayasa level gen, transgenesis atau transgen. Berikutnya ada genogenesis dan androgenesis. Genogenesis merupakan proses pembentukan zigot atau individu tanpa kontribusi materi genetik jantan. Berikutnya ada androgenesis yaitu kebalikan dari genogenesis, di mana proses pembentukan zigot atau individu tanpa kontribusi materi genetik betina. Berikutnya ada secara alami fenomena genosis dan androgenesis terjadi di alam. Selanjutnya, secara artifisial dapat dibuat dengan cara membuahi telur menggunakan sperma yang telah disinari UV, kemudian dilakukan kejutan atau suhu dan tekanan. Selanjutnya ada salah satu teknik rekayasa genetik di level kromosom set. Selanjutnya kita masuk di pemurnian. Lalu ada induk murni. Induk murni ini merupakan mewariskan karakter secara konsisten kepada keturunannya. Dan di sini ada cara konvensional dan genogenesis. Kemudian ada di cara konvensional ada generasi 1, itu di mana generasi 1 ini 4 sampai 10 kali cara konvensional ekuivalen dengan 1 kali genogenesis. Kemudian ada generasi 2. Bila ikan yang dimurnikan memerlukan waktu 1 tahun untuk matang, konat 10 kali cara konvensional memerlukan waktu 10 tahun dan akan sama dengan 1 tahun cara genogenesis. Kemudian generasi ketiga. Di samping waktu lebih cepat, pakan dan fasilitas yang dipergunakan untuk memperoleh hasil yang sama akan lebih sedikit atau murah. Kemudian generasi 4 ini akan semakin murni. Mengapa dimurnikan? Karena dalam hibridisasi, 2 strain murni yang disilangkan akan menghasilkan keturunan dengan efek hibrid atau heterosis efek atau hibrid vigoro yang maksimal. Kemudian sini ada gambar induk tidak murni dan induk murni. Kemudian masuk teknologi gino atau androgenesis. Bagaimana secara artifisial memproduksi zigot tanpa ada kontribusi materi genetik dari induk jantan atau betina. Yang pertama itu menghancurkan materi genetik jantan atau betina, menyinari dengan UV. Kemudian mengupayakan proses diploidisasi zigot melalui perlakuan kejutan atau kejutan suhu, heat shock, hot shock, dan tekanan shock. Kemudian teknik meiotik dan mitotik. Bagaimana materi genetik diwariskan? Caranya itu ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Bagaimana materi genetik diwariskan? Yaitu di sini ada gametogenesis, terus dibagi menjadi 2, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Lalu secara spermatogenesis itu ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ini bertemu menghasilkan ini. Jika dilihat dari gambar ini,
ada pertemuan antara spermatogenesis dan oogenesis sehingga menghasilkan organisme yang baru. Jadi baik, di sini ada pewarisan materi genetik secara alami, di mana di sini ada gamet jantan dan gamet betina. Ketika gamet jantan keluar dan bertemu dengan gamet jantan dengan gamet betina, maka akan terjadinya pembuahan di mana akan menghasilkan dua populasi, di mana setelah dua populasi itu dihasilkan akan berkembang menjadi 4. Dari 4 itu akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu 2 populasi dengan masing-masing 2N. Nah, setelah 2N tersebut akan dihasilkan 2 sel, di mana 2 sel juga akan diproduksi menjadi 4 sel, lalu menjadi 8 sel, sehingga menghasilkan normal diploid atau menghasilkan genetik yang baru. Nah, di sini penyinaran UV atau UV iradiasi adalah upaya untuk menghancurkan materi genetik gen atau DNA sehingga kode genetiknya itu tidak berfungsi. Di mana di sini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu materi genetik hancur, tapi sperma atau ovumnya harus hidup atau motil. Yang kedua, perludosis atau intensitas yang tepat untuk mencapai kondisi tersebut di atas. Lalu intensitas yang dapat dipengaruhi oleh lampu UV yang digunakan antara jarak penyinaran dan lama penyimpanan. Nah, di sini ada penyinaran UV atau UV iradiasi. UV iradiasi ini mempunyai kemampuan berkurang sesuai masa pakai sehingga perlu dikalibrasi setiap mau memakainya. Di sini kita bisa lihat pada slide ada lampu sumber UV. Di situ ada cawan Petri untuk sperma, ada jarak antara alas pengatur jarak atau yang disebut dengan box penyinaran UV, di mana lama penyinaran atau exposure diatur dengan memasang saklar dan timer. Sperma yang akan disinari terlebih dahulu diencerkan 50-100 kali dengan larutan fisiologis, lalu dibuat lapisan tipis di dalam cawan Petri. Bahwa box sebaiknya terbuat dari kaca tertutup dan memikul pintu. Untuk menentukan dosis penyinaran yang tepat, sebaiknya menggunakan luxmeter. Bila tidak ada luxmeter, dapat dilakukan dengan menguji motilitas sperma setelah disinari. Dosis penyinaran yang tepat bergantung spesies, 1 min atau 1719 jam. Di sini perlakuan kejutan atau shock treatment, di mana upaya menahan pelepasan polar body 2 pada meiotik atau menghambat pembelahan mitosis pertama pada mitotik. Dikenal 2 kategori kejutan secara fisik, ada suhu dan tekanan, dan kimiawi, ada colchicine, colchemit, dan cytocolcine. Yang kedua itu ada kejutan suhu. Terdapat 2 cara, yaitu kejutan panas atau heat shock dan kejutan dingin cold shock. Kejutan suhu panas dianggap cara yang paling mudah, praktis, dan murah. Keberhasilan kejutan dipengaruhi oleh umur zigot, lama, dan kondisi kejutan. Misalnya besaran suhu dan tekanan. Nah, kita lihat di sini ada perlakuan kejutan atau shock treatment, di mana di sini ada wadah penyimpanan pembuahan yang 25 derajat, lalu ada water bath kejutan panas 41 derajat, dan wadah penetasan 2-28 derajat Celcius. Mungkin ini hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.